Pertama-tama tentunya kita pasang kayunya dulu seperti ini. Ini kayu backcasting untuk tatakan cor. Ini kayu pertama dan kayu kedua sudah kita pasang. Kemudian kayu yang kecilnya kita ukur dan kita potong. Jangan lupa ratanya diselang menggunakan selang timbangan. Yang biasa saya gunakan adalah selang timbangan seperti ini. Kemudian kita paku seperti ini pakunya. Langkah berikutnya kita ukur yang tengahnya, kita ukur, kita potong. Ini saya menggunakan kayu ukuran 3x4. Ini yang biasa orang menggunakan untuk atap rumah. Nah, saya gunakan untuk membuat meja kompor. Ini meja kompor tingginya 60 cm karena tambahan kompornya 15 cm dan alat masaknya. Bila dibuatnya ketinggian 60 cm, maka ketinggiannya sudah pas, yaitu orang berdiri memasak. Ini bukan meja cuci piring, ini meja kompor. Nah, kita pasang untuk penahan kayunya seperti ini, kemudian kita paku. Langkah berikutnya kita ukur yang bagian depan seperti ini, kemudian kita potong. Perlu saya ingatkan kembali, yang baru nonton video ini silahkan untuk subscribe dulu. Selagi subscribe itu gratis, nggak ada ruginya, dan saya bisa semangat upload video setiap hari. Apabila dirasa video ini penting, silahkan nyalakan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, ini membuat meja dapur. Ini letter L, meja dapurnya ini ukuran 2 meter kali 2 meter. Sangat mudah sekali membuat meja dapur seperti ini. Setelah backcastingnya sebelah sudah jadi, ini keliling sudah persegi 4 ya, atau persegi panjang. Kemudian kita yang berikutnya yaitu sama, ini yang letter L sebelah kiri, sekarang letter L yang sebelah kanan. Nah, kita ukur, kita potong kayunya seperti ini. Ini untuk penahan kayu yang di atasnya. Nah, kemudian kita paku. Ini menggunakan paku kecil aja, paku 5, supaya tidak pecah. Nah, langkah berikutnya kita timbang kembali kerataannya kayu yang sudah terpasang dan depannya. Nah, seperti ini kita ukur kayunya, kemudian kita potong kembali seperti ini. Nah, setelah dipotong kayunya, kita paku seperti ini. Nah, dimiringin seperti ini, kemudian kita paku kena yang bagian belakangnya. Nah, ini kasih tiang untuk penahan beban cor nanti di atasnya seperti ini. Nah, tinggal kita paku atasnya seperti ini. Kemudian kita potong usuk kembali atau kasau. Ini dipasang di depannya. Nah, seperti ini teman-teman.
Nah, cukup mudahan. Ini kayu yang saya gunakan ini kayu material ya. Ini kayu sudah jadi di toko, di bahan bangunan ini sangat banyak yang jual kayu seperti ini. Setelah kayu terpasang semua seperti ini, lengkap dengan penyangganya, langkah berikutnya kita ambil triplek. Nah, ini triplek yang saya gunakan ini bekas coran di atas ya, ring balok. Ini bisa dimanfaatkan untuk meja dapur. Ini ketebalannya ini 1 cm atau 9 mili kurang lebih. Nah, setelah semua terpasang, tinggal besinya. Ini sangat mudah diukur, dilebihin 5 cm, kemudian kita masukin ke tembok 5 cm. Ini jaraknya yang biasa saya gunakan adalah 10 cm. Nah, ini 10 cm, 10 cm, 10 cm, tinggal dimasuk-masukin, kemudian diikat menggunakan kawat seperti ini. Nah, setelah selesai semua, kita pasang penahan depannya. Ini menggunakan triplek. Ini langsung ditekuk saja begini. Ini karena depannya ini permintaan tuan rumah oval. Nah, ini jadi dipotong setengah lingkaran, kemudian kita paku menggunakan paku kecil, yaitu paku triplek. Nah, bagian yang paling pojok, nah di siku, kemudian dipotong seperti ini. Langkah berikutnya, setelah ini semua beres seperti ini, kita melakukan pengecoran. Nah, ini ketebalannya ini 8 cm. Nanti ketika dipasang keramik, ini nanti ketebalannya menjadi 10 cm. Ini seperti ini adonan pasir semennya, yaitu 321. Nah, ini setelah jadi begini, kemudian langkah berikutnya kita memasang keramik dinding. Nah, untuk memasang keramik dinding ini sangat mudah ya, tinggal di selang timbangan, kemudian kita lot dan kita tarik benang. Setelah ditarik benang, kemudian kita tempel keramiknya seperti ini. Ini yang saya gunakan bahannya adalah menggunakan semen acian, yaitu di sini saya menggunakan semen gresik karena semen gresik itu cepat kering. Nah, ini untuk pemasangan keramik ini sangat cepat. Ini sebenarnya keramik lantai, ini ukuran 40 kali 40. Ini saya buat untuk pemasangan dinding meja dapur. Ukuran 40 kali 40 keramik seperti ini untuk meja dapur sangat cepat ya, karena ukurannya yang cukup lebar sehingga pemasangannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini saya mengerjakan meja dapur yang untuk tatakan kompornya ini saya 2 hari, dan untuk yang cucian piringnya 2 hari, yaitu 1 hari pengecoran, keesokan harinya langsung dipasang keramik. Nah, setelah yang tengah selesai, kita pasang di atasnya seperti ini. Langsung saja kita ikutin sebelahnya, kita pasang. Bila agak
tebal ajiannya, ditaburin semen kering sedikit supaya cepat kering. Pemasangan keramik supaya motifnya tidak acak-acakan, kita lihat bagian belakangnya ada tanda panah. Nah, kita ikutin tanda panahnya itu, bila ke atas semua, itu nanti motifnya akan ketemu. Nah, ini sudah mau selesai teman-teman, tinggal 3 keramik lagi yang sebelah kanan. Pemasangannya pun cukup mudah dan cukup cepat ya. Ini saya jarak natnya sekitar 1 mili, ini nat rapat. Nah, ini potongan di bawahnya saya ukur 20 cm karena meja kompor dengan cucian piring itu bedanya 20 cm. Tahap berikutnya yaitu dinding yang sebelah kiri kita pasang juga. Seperti biasa, pemasangannya cukup mudah. Ditimbang dulu atau diselang dengan selang timbangan ataupun alat yang lainnya, sama saja fungsinya. Kalau saya masih menggunakan benang karena keyakinan saya kalau menggunakan benang itu bisa lurus ketimbang selang jadi yang menggunakan laser. Itu saya masih kurang yakin. Nah, ini masih tahap dinding ya, pemasangan keramik dinding meja dapur. Nah, ini rencana meja dapurnya 3, yaitu meja kompor, meja cuci piring, dan nanti ada meja dapur bersih. Itu setelah dimasak kemudian kita taruh di bagian depannya. Semuanya sama, menggunakan keramik ukuran 40 x 40 yang biasa digunakan untuk lantai. Nah, ini digunakan untuk meja dapur. Nah, ini saya menggunakan benang warna kuning supaya kelihatan, supaya jelas. Nah, ini sudah mau bagian yang terakhir. Nah, ini sampai di sini. Kita tahap berikutnya yaitu baris kedua. Ini baris kedua. Ini setelah pemasangan, apabila ada kopong sedikit itu bisa diisi dengan semen kering nantinya supaya pemasangannya padat, tidak kopong. Meja dapur ini saya buat ukuran 60. Ini lebarnya bisa kita hitung, ini ada berapa keramik, 1, 2, 3, 4, 5, dan sebelah kanan ada 1, 2, 3, 4. Ini sudah cukup luas, bisa 2 kompor. Nah, kita lanjut sarapan dulu karena ini sudah jam 8. Kita lanjut sarapan dulu. Jangan lupa teman-teman untuk ngopi supaya tidak ngantuk. Ini kita lanjut kerjanya, pemasangan keramik dindingnya. Nah, ini cara mukulnya juga bisa menggunakan
pukulan palu karet. Kalau saya biasa menggunakan gagang palu, ini lebih, kalau menurut saya lebih mudah digunakan. Nah, ini dipukul jangan terlalu kencang, diusahakan di bagian belakang ajian ini rata, sehingga waktu dipukul merata semua ke bagian pinggir-pinggir. Nah, ini sudah tahap meja dapur. Nah, ini saya ngambil kepalanya mulai dari tengah, kita ukur 20 cm, 20 cm, sebelahnya 20 cm, kita siku, itu sudah rata karena sebelumnya sudah saya timbang dengan selang timbangan. Ini bagian lengkung ini saya nggak videoin karena sama saja pembuatannya, yang kotak maupun yang lengkung begini pengerjaannya sama, mudah. Yang bagian lengkung cukup dipotong 5 cm 5 cm, nanti ketemu lengkungannya. Nah, ini pojoknya nantinya buat jalan, makanya dibuang sudutnya, dibikin lengkungan. Nah, ini setelah kepalaan bagian tengah selesai, kita ukur bagian belakangnya terlebih dahulu. Ini bagian belakangnya sudah saya ukur 10 cm. Ini tinggal masang begini teman-teman. Ini sangat mudah sekali untuk membuat meja kompor. Nah, ini untuk meja kompor, bukan untuk cucian piring. Setelah rapi semua, kita pasang yang sebelah kanannya seperti ini. Jangan lupa dikasih lubang untuk selang kompornya. Usahakan lubang kompornya itu 2 kanan kiri, karena lain merek nanti lubangnya bisa kanan atau bisa kiri. Nah, ini lengkungannya nggak saya videoin karena sangat mudah, tinggal digaris oval aja, bisa menggunakan selang atau menggunakan jangkar, itu tinggal digaris bulat kemudian dipotong. Ini bagian siku di sini juga bulat, sama, sangat mudah. Dan seperti ini sudah finish. Ini apabila kurang rata bisa digerinda. Nah, ini pemasangan yang atas meja dapur tahap terakhir. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini tinggal tahap berikutnya, yaitu 10 cm. Ini saya menggunakan adu manis, bukan menggunakan kuku macan, karena kalau menggunakan kuku macan itu pemasangannya agak lama. Nah, ini saya menggunakan yang cepat-cepat saja, ini adu manis seperti ini. Nah, ini tinggal diikutin saja pemasangannya seperti ini, sangat mudah sekali. Nah, bisa kita lihat bagian lengkung dipotong, bagian lengkung dipotong. Ini 5 cm 5 cm sudah bisa ngikutin garis lengkungnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton.